Shalom Pak Pendeta Esra, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Victor Alexander, asal dari Halmahera Utara. Pertanyaan saya, seberapa besar Allah membenci perceraian, dan jika dibandingkan dengan pembunuh, dosa manakah yang lebih besar? Apakah Tuhan mengampuni dosa orang yang bercerai? Alkitab jelas mengatakan Tuhan membenci perceraian. Itu di Maleakhi 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Tuhan benci perceraian. Tapi seberapa Tuhan membenci perceraian itu tidak dijelaskan. Saya percaya bahwa dosa itu ada tingkatan-tingkatannya. Banyak orang bilang dosa itu sama rata saja, tapi itu salah ya. Dosa itu ada tingkatnya, ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Kalau Alkitab mengatakan bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni dan ada dosa yang bisa diampuni, ya artinya dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa yang lebih besar daripada dosa yang bisa diampuni ya. Jadi dosa itu memang ada klasifikasinya. Itu sudah pernah saya jelaskan. Nah, kalau kita bisa melihat di dalam kitab suci, memang perceraian itu Tuhan benci, tapi tidak ada perintah dalam hukum Taurat bahwa orang yang bercerai itu harus dibunuh. Gak ada, ya. Tapi kecuali perceraiannya disebabkan kalau karena perzinahan. Tapi bercerai sendiri itu tidak dihukum dengan pembunuhan atau hukuman mati. Tapi itu beda dengan kalau orang membunuh orang, ya. Dengan sengaja, itu pun kalau tidak sengaja, itu tidak dihukum mati. Tapi kalau dengan membunuh orang dengan sengaja, hukumannya itu hukuman mati. Keluaran 21, ayat 12. Siapa yang memukul seorang sehingga mati, pastilah dihukum mati. Ayat 12. Tapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku supaya ia mati dibunuh. Nah, kalau orang membunuh secara sengaja, dia harus dihukum mati dengan cara dibunuh. Tapi kalau orang bercerai, itu tidak ada hukum untuk membunuh dia. Kalau begitu, maka kita bisa lihat bahwa dosa pembunuhan itu lebih besar daripada dosa perceraian. Jadi, memang cerai juga dosa, tapi dosanya tidak sebesar dosa membunuh. Pertanyaannya adalah, apakah seorang pembunuh bisa diampuni oleh Tuhan? Ya, bisa ya? Bisa. Bukan bisa lagi ya, tapi kita bisa lihat bahwa sebesar apapun dosanya, ya, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan bisa ampuni, bikin putih seperti salju. Ya, kalau pembunuhan yang lebih besar dari perceraian saja Tuhan bisa ampuni, mengapa dosa perceraian Tuhan tidak bisa mengampuni? Ya, satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa hujat terhadap Roh Kudus. Selain itu, semua dosa sebesar apapun itu tetap bisa diampuni oleh Tuhan, asal saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Maka semua dosa saudara dihapuskan hanya oleh darah Yesus. Jadi kalau percaya Yesus, dosa besar apapun pasti bisa diampuni. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berkembangnya industri perfilman di negara kita ini itu membawa angin segar bagi banyak pihak, dan juga termasuk di dalamnya adalah institusi-institusi rohani, di mana institusi-institusi rohani ini mendapatkan kesempatan untuk memproduksi film yang pada akhirnya dapat disebarkan melalui berbagai macam platform, baik televisi, YouTube, dan OTT lainnya. Ya. Nah, Pijar TV sebagai salah satu TV Kristen itu mempunyai sebuah tujuan untuk bisa menyebarkan berita Injil dan kebenaran firman Tuhan itu kepada lebih banyak orang dengan semboyannya menjadi terang bagi Indonesia. Pijar TV mempunyai kerinduan supaya lebih banyak orang mengenal Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, dan lebih-lebih itu adalah sebagai bentuk pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, tentu saja memberitakan Injil itu bisa dengan berbagai macam cara, tapi dengan berkembangnya industri perfilman ini, maka
Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan Injil maupun juga pengajaran firman Tuhan. Karena itu Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru, juga dengan Gereja GKN Revival, dan juga dengan YGP. Itu berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang dan diproduksi di Kota Kupang dengan judul Suatu Hari Nanti. Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut, yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani apa yang didapatkan dari film tersebut, yang tentu saja syarat akan pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk melaksanakan ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar, dan karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta saudara-saudara untuk mendukung program atau rencana ini, rencana produksi film ini, baik melalui dukungan doa dan juga termasuk dukungan dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka di layar saudara itu ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara bisa mentransfernya untuk memberikan dukungan bagi produksi film Pijar TV, Yayasan Karya Bakti Esra Soru, Gereja Kristen Injil Nusantara Revival Kupang, dan juga YGP. Dan biarlah apa yang saudara berikan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan melalui film tersebut Suatu Hari Nanti. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.